Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku. Malam hari ini kita mengantarkan Dek Dinda ke rumahnya teman-teman. Ini atas keputusan saya dan Bang Herdi. Kami merasa bahwa ada wanita sendirian jalan malam-malam, apalagi sudah sekarang jam berapa ini? Jam 2, sudah jam 2 malam. Iya, jam 2 ada. Takutnya ada sesuatu yang tidak diinginkan, makanya kita anterin Dinda pulang. Untuk motor kita taruh di dekat jalannya tadi ya, yang waktu kita masuk kita kunci di sana. Semoga aman ya. Dan untuk teman-teman, ini mungkin ada yang belum kenal tentang Dinda. Ini pakai mic-nya ya Dinda ya, tolong ya, bisa pakai sendiri nggak? Pasti teman-teman juga di rumah bertanya-tanya siapa Dinda sebenarnya, kenapa Dinda melakukan ritual seperti itu, dan kenapa harus malam hari, di pertengahan malam hari. Silakan Dinda cerita sedikit tentang apa yang kamu lakukan, kenapa bisa terjadi seperti itu. Ya gini, buat Mas Alam. ya buat Mas Alam, saya tuh kemarin ritual seperti itu karena saya tuh menderita penyakit yang aneh, dan sudah saya obati kemana-mana dan ke rumah sakit pun katanya tidak ada penyakit apapun, padahal itu sangat sakit, perih, panas, gatel, padahal tapi enggak, kata dokter pun itu enggak ada penyakitnya gitu. Dan akhirnya saya tuh dikasih tahu sama teman saya untuk ke orang pintar, dan orang pintar itu menyuruh saya untuk ritual di tengah hutan jam 12:30 malam. Lalu saya ikutin lah omongannya dan malah ketemu sama Mas Alami dan Mas Herdi. Iya, Mas Herdi. Oh ya teman-teman, ini Mbak Dinda kenapa nggak menghadap kamera, privasi ya teman-teman, kita saling menghormati aja di sini. Yang jelas ini kita mencoba menggali informasi sebenarnya penyakit apa yang diderita sebenarnya teman-teman. Ternyata memang dari medis diperiksa nggak ada penyakitnya. Udah berapa lama Dinda? Kalau untuk saya sendiri baru setengah tahun ini. Setengah tahun, dan alhamdulillah sekarang udah sembuh. Terus ini kita juga mau nganterin Mbak Dinda ke rumahnya ya teman-teman. Siapa Kisana? Diriku adalah Brawijaya. Ada apa Anda datang ke sini? Diriku mempunyai kepentingan kepada kalian yang telah memegang kolya. Dirimu masih memegangnya. Masih? Gunakan dengan baik, karena itu satu-satunya di dunia ini. Diriku telah mengetahui perjanjian Ibnu Sina dan murid-muridnya bahwa anugerah itu akan diberikan kepada dua muridnya. Lantas Kisana itu siapa? Diriku adalah Brawijaya. Diriku ada sebelum tanah Jawa ini ada. Dan diriku berpesan kepada kalian, terutama kamu, wanita. Kamu akan dimanfaatkan oleh seseorang
yang mempunyai ilmu tinggi. Dia menggunakan raga cucuku ini untuk digunakan sebagai wadah agar iblis dapat masuk ke dalam tubuhnya, dan gadis ini akan melahirkan cucu dari iblis. Apakah sudah terlaksana apa yang akan terjadi? Belum terlaksana, Tuan. Lantas, Baiklah, bagus jika itu belum terlaksana. Dikala semua itu terlaksana, malapetaka akan hadir. Cucu iblis akan dilahirkan dari rahim wanita ini. Jagalah wanita ini dengan baik. Itu pesan saya kepadamu dan Baik, kepada Tuan. temanmu. baik Tuan. Berhati-hatilah menjaga kuliah. Baik Tuan. Berhati-hatilah dalam perjalanan kalian nantinya. Akan banyak ujian untuk kalian hadapi. Lalu kami akan mengantarkan Simbanya ini ke rumah malam ini. Temanmu bisa mendeteksi aura negatif di dalam rumah itu. Sampaikanlah kepada dirinya, ada sesuatu yang tertanam di dalam rumah wanita ini. Baik Tuan. Terima kasih atas informasinya. Baiklah cucuku, saya pamit. Terima kasih Tuan. Ada apa tadi, Bang? Tadi ada sosok memasuki raganya Mas Salam. Iya, saya lihat tadi. Sosok apa itu? Seperti Eyang mengatasnamakan Brawijaya, Dia menyampaikan apa? menyampaikan untuk menjaga Simbanya ini sampai ke rumah, dan kita menggunakan kolia ini dengan cara yang benar. Ya. Paham saya. Berarti ini kita harus cepatnya mengantarkan Mbak Dinda ke rumah. Ya, Mungkin dan ada sesuatu yang terjadi di rumahnya Dinda, karena ada pesan yang khusus disampaikan kepada kita. Mic-nya mana? Biar oke, bentar. Dinda bisa mendengar, bisa didengar apa yang dia bicarakan. Dinda. Yang mana rumahmu? Enggak deket. Ini, Mana rumahnya? ini yang ini. Oh, itu. Ya Allah, Bang Herti. Ini rumahmu? Iya mas, ini rumah saya. Kamu tinggal sama siapa aja? Saya tinggal sama bapak saya saja mas, ibu saya udah nggak ada. Oh iya. Mari mas, silakan masuk. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk mas. Silakan masuk mas. Maaf, rumah saya berantakan kayak gini.
Nggak apa-apa, Nduk. Nggak apa-apa, Din. Ini rumahmu. Iya, ini Mana bapakmu? bapak saya pas dia sakit. Oh, masuk, Bang. Ini ruang tamunya mana ini? Nggak punya ruang tamu. Iya, ya, nggak apa-apa. Oh, masaknya di sini. Iya. Bapakmu tidur ini, Din? Enggak, bapak saya tuh sakit, Mas. Kalau Mas bisa bantu, tolong bantu bapak saya, Mas. Dia sakit lebih lama daripada saya. Berarti pertama sakit itu bapakmu, terus nular ke kamu gitu? Iya. Oh, ya. Tapi bapakmu tahu bahwa kamu bakal melakukan ritual seperti itu? Ya, tahu, Mas. Saya sudah bilang sama bapak saya. Ya, sebenarnya sih mau ajak bapak saya, tapi bapak saya udah nggak kuat katanya. Makanya saya coba sendiri ke hutan itu. Oh ya, bila diizinkan ya, saya coba lah ya bantuin penyembuhan untuk bapakmu. Iya. Coba lihat dulu boleh? Ya, Mas, silakan. Pak, Punten, Pak. Pak, duduk dulu, Pak. Boleh lihat apa yang sakit, bagian mananya? Itu kan kemarin kamu kakinya. Muka bapak saya. Pak, punten ya, Pak. Boleh Pak. saya lihat yang sakitnya yang mana, Pak? Mukanya. Coba saya lihat ya, Pak ya. Bismillah. Terus saya butuh itu juga, Din. Sendok nantinya ya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Punten, Pak. Oh, ada sendok, Dok? Iya, sebentar. Bismillah. Maaf adanya kayak gitu. Iya, ya nggak apa-apa. Bismillah ya. Pak, Dibantu, Mbak.
Minum dulu ya Pak. Ya. Oh ya. Bismillah. Dinda, aku boleh pinjam mic-nya? Aku coba bicara sama Bapak. Punten ya Pak. Sebelumnya saya minta maaf Pak, malam-malam datang ya karena saya menemukan anak Bapak melakukan ritual di hutan malam-malam jam 12. Apakah Bapak mengetahui tentang kejadian ini dan kenapa Bapak mengizinkan? Sebenarnya apa yang terjadi Pak? Iya Mas, saya juga tahu. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi menimpa saya dan anak saya. Jadi saya itu udah merasakan sakit ini itu sudah 1 tahun. Tapi untuk anak saya itu baru minggu-minggu kemarin. Saya kira anak saya itu tertular dengan saya. Dan setelah anak saya suruh cari informasi, anak saya itu mengetahui ataupun mendapatkan, katanya ada orang yang bisa mengobati, orang yang punya ilmu di tengah hutan. Dan anak saya ke sana, tapi saya tidak bisa nemani karena keadaan saya begini Mas. Iya Pak, ini saya juga mau nambahin informasi kepada Bapak ya. Ini maaf lancang Pak ya, bukan saya mau menggurui atau gimana, bahwa yang dilakukan oleh anak Bapak malam-malam itu tidak baik Pak. Karena satu, memang itu ritual yang sangat menyesatkan Pak. Itu yang memberitahu itu siapa sebenarnya Pak? Saya juga kurang tahu Mas, tidak kenal dengan orang itu. Hanya saja orang itu tiba-tiba memberitahu saya Mas dan anak saya, katanya ada orang yang bisa menyembuhkan. Ya gini Pak, informasi yang baru saya dapatkan Pak, bahwa apa yang dilakukan anak Bapak itu ternyata dimanfaatkan Pak. Bapak dan anak Bapak itu dimanfaatkan agar anak Bapak itu masuk ke dalam hutan. Dan setelah anak Bapak masuk ke dalam hutan, itu nantinya bakal dikawinkan dengan sosok iblis Pak. Jadi gitu, nanti setelah dikawinkan sama sosok iblis apa ya, ada informasi terkini nggak Bang? Oh tadi Brawijaya gimana? Brawijaya bilang di sini di rumahnya ini ada satu benda yang tertanam, Terus yang bisa bikin si bapak dan anaknya itu sakit. oh ada sesuatu yang gitu. Iya. Nah ini Pak, ini saya minta izin juga supaya semuanya aman Pak. Ini Bapak sama anak ya, anak Bapak gitu. Saya bantu boleh nggak? Iya, kalau tidak merepotkan boleh-boleh saja Mas. Tapi mohon maaf, kondisinya seperti ini, berantakan seperti ini. Tidak mengapa Pak. Ini saya bukannya ikut campur ya. Tapi ini kenapa Bapak kok tinggalnya di tempat seperti ini? Jadi dulu setelah saya ditinggalkan istri saya Mas, saya sama anak saya nggak punya apa-apa, rumah tidak punya. Tapi saya bersyukur Mas, masih ada orang baik. Ini rumah depan ini sebenarnya milik dia, rumah ini nih.
tapi dikasihkan ke saya untuk saya dan anak saya tempat tinggal di sini. Oh, jadi bapak di sini numpang. Ya, kurang lebihnya seperti itu, Mas. Ya, saya doakan Pak, ya semoga rezeki bapak lancar kembali. Apa yang dirasakan Pak setelah minum kolyah? Itu namanya kolyah Pak, saya yang bawa tadi. Ini sih Mas, saya ini udah jodoh dengan saya Mas, karena saya juga bisa udah bangun. Biasanya saya tiduran terus Mas, sama ini gas saya udah nggak panas lagi Mas. Kita lihat dulu ya. Coba Pak, boleh lihat mukanya Pak? Iya. Lihat mukanya Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak udah sembuh sekarang ya. Bapakmu udah sembuh Din. Mas udah bantu saya, udah nanti saya dan udah sembuhin bapak saya. Sama-sama. Memang tugas kita semua manusia saling membantu. Dan apa yang diderita bapakmu dan kamu sekarang udah sembuh ya Pak. Iya Mas, terima kasih Mas. Ini sebenarnya apa Mas? Kolyah ini adalah satu-satunya yang masih ada di dunia ini. Ini adalah warisan Mas. Bapak ini mau nyari dimanapun itu nggak bakal ada. Dan ini juga sedikit saya punya Pak. Kolyah ini dulunya dimiliki oleh guru besar Ibnu Sina dan diwariskan kepada muridnya Tuan Ubaid. Dan saat Tuan Ubaid mendapatkan warisan ini, alhamdulillah saya saat itu memang sedikit membantu. Jadi saya juga diberi sedikit oleh Tuan Ubaid Pak. Gak banyak yang saya miliki. Emang kenapa Pak? Andaikan saja Mas saya punya uang, saya pasti pengen sekali membeli apa itu namanya tadi Mas, kolyah itu. Tapi saya gak punya apa-apa ini Mas. Nanti kita bicarakan lagi soal itu ya Pak ya. Soal Bapak ingin memahar kolyah ya. Yang penting sekarang Bapak sama Dinda sudah sembuh ya. Nanti urusan itu kita ngobrolin di belakang. Ini saya nggak punya banyak waktu Pak. Saya coba untuk menetralisir rumah Bapak ya, karena tadi mendapat informasi bahwasanya di tempat ini memang ditanam sesuatu untuk menyelakai Bapak dan anak Bapak, yang pada akhirnya anak Bapak nanti bakal menjadi wadah untuk anak iblis Pak. Nah, sesuatu itu yang menjadi malapetaka nantinya Pak. Saya dan teman saya dan Mas Yanto ya, kita memang memerangi sesuatu yang negatif, sesuatu yang jahat. Itu ya Pak ya, memang tugas kita untuk membantu sesama. Kita coba Bang Herdi. Oh ya Pak, saya boleh pinjam mic-nya Pak? Iya. Bapak mau ikut atau mau istirahat sama Dinda? Ya, siapa tahu ingin menyaksikan, siapa tahu gini, apa yang saya bicarakan bohong, mengada-ngada, takutnya kayak gitu, tanpa disaksikan langsung oleh panjenengan. Enggak mas, saya udah tahu sama mas yang beneran mas, saya kan ikut sama saya sempat
Masa saya bohong? Ini nggak mungkin. Iya, saya jujur orangnya. Dan insya Allah menjaga amanah. Kita keluar ya bang, kita coba untuk lihat-lihat. Iya, harus dinetralisir. Iya pasti, tugas kita bang. Sebentar ya, Nduk. Mbak, bentar ya pak. Gimana Bapak. gimana mas? Bapak tadi Hmm. pengen mahar. Iya terus? Oh ya, tapi kondisinya seperti ini. Menurut abang gimana? Malah justru gini ya, menurut saya kita harusnya malah membantu Iya benar, rumahnya aja kayak gini ya enggak? benar. Ya udah. Coba saya deteksi dulu bang, abang di sana bang. Oke siap. Bismillah. Allah. Aku sambil ngerokok ya. Oke. Ada sesuatu di sini. Tadi aku mendeteksi di sini ada sesuatu yang ditanam oleh si dukun itu. Kita anggap aja dukun ya, karena dia sudah menyesatkan dan memerintahkan Dinda untuk melakukan ritual. Perhatikan ya bang ya. Oke mas. Allah. Allah. Ini disebut dengan buhul. Orang terdahulu pun sudah melakukan hal seperti ini untuk mencelakai orang. Buhul ini biasanya ditanam di area rumah. Orang yang dituju itu bakal sakit. Kalau zaman sekarang itu santet. Itu isinya apa mas? Beda-beda, tergantung niat dan tujuan orang itu. Astagfirullahaladzim. Apa itu mas? Paku. Sampai berkarat ya? Sisi. Buka bang. Allah. Allah. Siapa kamu? Hah? Siapa kowe? Tidak perlu tahu. Ngapain kalian kesini? Aku perlu tahu. Kau sudah mencelakai orang. Waleh kowe.
Jawab apa yang saya tanya. Aku tidak akan kasih tahu kepada kalian. Allah. Panas. Panas. Baik. Aku akan mengaku. Siapa yang menyuruh kau? Ada salah satu tuanku yang menyuruh aku untuk membuat keluarga yang ada di rumah ini sakit. Lalu setelah sakit apa yang kau kehendaki? Apa yang kau inginkan? Karena anak tanggal lahir dan bulan lahirnya itu sangat bagus untuk dinikahi oleh sosok jin agar bisa memberi keturunan. Sosok jin, iblis yang kau maksud? Ya. Jahanam. Lalu jika sudah lahir, apa yang kau inginkan selain itu? Yang aku inginkan agar ada penerus untuk mengganggu orang-orang yang ada kepentingan denganku. Sekarang saya kasih kau dua pilihan. Manut karo aku atau saya musnahkan kau. Nah, bismillah. Ya baik. Manut karo aku. Ya baik. Tunjukkan di mana lokasi majikanmu di mana berada. Tunjukkan. Janji? Oh, ya, janji. Baik. Janji. Jika kamu saya butuhkan, aku akan memanggil. Bang. Ya, gimana keadaanmu? Baik, Mas. Aduh. Alhamdulillah. Ini buhul saya simpan karena pegang dulu. Kita akan memanggil sosok yang menghuni buhul ini. Kita harus simpan ini. Jangan dimusnahkan dulu. Karena buhul ini sangat bermanfaat nantinya buat kita. Bukan untuk menyakiti orang lain, tapi untuk memanggil sosok yang berada di dalam buhul ini. Sosok itu menggunakan ilmunya untuk menyakiti orang lain dan menjadi budak seseorang yang bisa dikatakan dia itu seperti dukun santet itu. Sekarang sudah mulai terbuka tabir bahwa Dinda kenapa melakukan ritual seperti itu, karena dulunya Dinda itu gadis yang baik. Suami juga dulunya itu nggak seperti ini, dibuat miskin, dibuat sakit. Jadi setelah keadaan Dinda dan bapaknya ini drop di situasi paling bawah, saat itulah dukun itu beraksi. Dia memberitahu bahwa ada tempat di mana di situ bisa menyembuhkan penyakit kulit yang diderita oleh Dinda dan bapaknya. Setelah sembuh nantinya, si Dinda bakal melahirkan sosok iblis atau cucu iblis, di mana sosok cucu iblis ini diciptakan saat Dinda itu ritual. Nanti Dinda mengandung, dan mengandungnya ini pun yang saya tahu ini enggak lazim. Jadi kalau manusia itu butuh 9 bulan, kalau ini enggak, butuh beberapa hari. Dan gitu, saat lahir nantinya bakal menjadi sosok yang beda dengan layaknya manusia. Jadi tubuh fisiknya manusia tapi mempunyai hati yang sangat jahat. Oh gitu, tadi ceritanya yang diceritakan tadi kayak gitu ya? Iya, yang saya tangkap dari sosok yang menghuni buhul, dia diperintahkan oleh seseorang. Nah, buhul ini saya simpan karena ini udah mendekati subuh ya. Buhul ini saya simpan dulu, besok kita coba cari siapa sebenarnya yang
melakukan hal-hal seperti ini. Iya benar-benar Mas. Kita harus membantu keluarga Dinda. Kita jangan pulang dulu ke Cilacap ya. Oke siap. Kita di sini dulu. Tuntasin dulu mungkin Mas. Kita tuntasin dulu. Iya, Nanti kalau kasihan sudah kan. tuntas, baru kita berjalan lagi ya. Baik Kayak gitu. Ya gimana lagi bang? Memang ada-ada aja ya. Iya benar. Kita mau pulang ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Tapi memang udah tugas kita bang. Kita memegang kuliah pasti ada ujian. Kita mengemban amanah. Yang penting kita jangan sampai terlena bang. Kita tetap satu tujuan, membantu sesama. Oke. Dan apa yang diinginkan oleh bapaknya Dinda tadi, ingin memahar, nanti di belakang kamar lah kita obrol lagi ya Oke siap Mas. teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mungkin karena ini stoknya sedikit ya, yang sedikit nggak banyak, mungkin menginginkan kuliah yang saya miliki atau Mas Yanto miliki, bisa hubungi nomor yang ada di bawah, nomornya Akbar teman-teman ya. Kayak gitu, tutup aja bang ya. Oke. Kita lanjut besok.